Saya hanya ingin menjadikan melalui Kementerian Agama ini, saya ingin menjadikan agama ini sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Itu kalau di breakdown akan luar biasa. Agama sebagai aspirasi dan bukan, agama sebagai inspirasi dan bukan sebagai aspirasi. Itu kalau di breakdown akan luar biasa. Bagaimana kita ini harus saling menghormati antara sesama pemeluk agama. Bagaimana kita harus saling menghormati mereka yang berbeda keyakinan, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Toleransi tingkat tinggi ini harus dicontohkan, diberikan teladan dari sini, dari Kementerian Agama ini. Saya tidak ingin dari kementerian ini justru muncul sikap-sikap atau cara-cara yang diskriminatif antara satu dengan yang lain. Saya tidak ingin itu ada atau muncul dari Kementerian Agama ini. Banyak hal yang kita bisa breakdown dan tentu pada saatnya nanti secepat-cepatnya kita akan melakukan breakdown atas apa yang tadi saya sampaikan ini, bagaimana Kementerian Agama ini benar-benar menjadikan bisa menjadi kementerian semua agama. Dan agama ini akan menjadi inspirasi bukan aspirasi. Agama kita kembalikan kepada fungsinya yang mendamaikan. Agama kita kembalikan fungsinya kepada sebagai jalan untuk melakukan resolusi konflik semua persoalan. Kita akan menolak agama sebagai sumber konflik dan perpecahan. Semua harus dimulai dari kementerian ini. Itulah pernyataan dari Gus Yakut ketika didaulat menjadi Menteri Agama. Sudah kita dengarkan bersama, sudah sempat saya singgung juga bahwa agama sebagai inspirasi bukan aspirasi, di mana toleransi beragama juga akan ditingkatkan dan mengenai hal ini akan dilakukan breakdown lebih lanjut. Pak Zainud mungkin bisa menjelaskan hal ini, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Menak, termasuk juga menjadikan Kementerian Agama ini sebagai menteri dari semua agama. Silakan Pak Zainud. Iya, benar Mbak Putri, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa agama hendaknya menjadi sumber inspirasi, sumber yang dijadikan sebagai pijakan umat beragama dan juga baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai agama sangat luhur sehingga hendaknya kita menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai rujukan, sebagai sumber inspirasi, sebagai kaidah penuntun dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Tadi saya sampaikan ada nilai-nilai universal yang bisa kita angkat, sehingga itu akan menjadi kesepakatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga penguatan terhadap nilai moderasi beragama ini menjadi sangat penting dalam kerangka untuk bagaimana kita ini beragama secara benar, bagaimana kita beragama dengan di dalam kebinekaan, di dalam kemajmukan, itu dituntut adanya saling pengertian, saling menghormati, saling memuliakan satu dengan yang lain, sehingga nilai-nilai moderasi beragama itu menjadi landasan di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan alhamdulillah moderasi beragama sudah masuk menjadi program prioritas di dalam penetapan program nasional negara kita, bangsa kita. Baik, ada juga pernyataan dari Pak Menteri Agama ini yang akhirnya dipertanyakan juga oleh masyarakat. Sebenarnya maksudnya apa Pak Zainud? Akan mengonfirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah? Iya, Bapak Menteri Agama sudah menjelaskan bahwa setiap warga negara, ya, apapun dia agamanya, apapun dia suku, adat istiadatnya, dia berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Hak-hak sipil ini saya kira sudah menjadi ketetapan dalam konstitusi kita, bahwa setiap warga negara bersama dengan kedudukannya dia berhak mendapatkan
perlindungan hukum oleh negara. Saya kira itu maksud mulia yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi, akan membuka ruang dialog kepada pihak-pihak yang berbeda untuk menemukan titik temu, titik solusi yang bisa memecahkan persoalan kehidupan kebangsaan kita, utamanya kehidupan di dalam beragama. Baik, Pak Hidayat Nurwahid juga mungkin punya penilaian ataupun tanggapan mengenai pernyataan Menteri Agama mengenai hal ini, termasuk juga upayanya untuk bisa memberikan ruang dialog untuk konflik-konflik agama yang ada di masyarakat. Iya, saya kira memang Pak Menteri Agama dengan idenya itu perlu untuk menjelaskan lebih rinci lagi ya, karena kalau babnya adalah tentang inspirasi dan aspirasi itu batasnya sangat tipis ya, karena kalau dipahami bahwa seolah-olah agama hanya inspirasi dan bukan aspirasi, dan kemudian penjabarannya adalah kita perlu saling berukhuwah, kita perlu menghadirkan beragama yang moderat. Kan sesungguhnya beragama yang moderat, berukhuwah itu kan aspirasi juga, karena itu adalah ajaran agama konkret yang kemudian dituntut untuk dilaksanakan oleh umat dan dilaksanakan. Bagaimana dulu misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari mengobarkan yang disebut dengan fatwa jihad atau resolusi jihad. Itu kan aspirasi yang menjadi, atau inspirasi yang menjadi aspirasi. Jadi ajaran agama Islam itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah terukur kok, itu ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ijma' qiyas, dan ada mazhab 4 yang semuanya serba terukur. Sehingga karenanya Pak Menteri memang perlu memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Karena kalau memisahkan secara rigid antara mana inspirasi dan aspirasi, saya kira akan juga kesulitan, karena kalau yang tadi dimaksudkan adalah adanya ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, yang dimaksudkan ada moderasi, itu semuanya adalah inspirasi sekaligus aspirasi, karena memang Islam mengajarkan untuk melaksanakan sikap hidup beragama yang moderat, sikap hidup beragama yang rahmat lil alamin, sikap hidup beragama yang saling mengasihi, saling memberikan toleransi yang benar. Itu semuanya adalah sekaligus inspirasi, tapi sekaligus juga adalah aspirasi. Jangan kemudian nanti difahami seolah-olah karena hanya inspirasi, maka yang aspirasi itu bukan ajaran agama. Padahal tadi kalau yang disebut adalah moderat, itu ajaran agama. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, itu ajaran agama. Kemudian menghadirkan beragama yang saling mengasihi, itu ajaran agama. Jadi itu saya kira penting untuk juga menjadi catatan dan atau perlu mendapatkan jelasan lebih. Adapun terkait dengan masalah afirmasi tadi, saya kira Pak Menteri juga perlu untuk berdialog lebih luas ya dengan MUI dan bahkan dengan PBNU. Karena PBNU ada sikap resmi dari PBNU tentang Ahmadiyah yang itu sudah dipublikasikan dan sudah semua orang dengan mudah akan merujuk ke sana. Jangan sampai kemudian nanti ternyata apa yang dipikirkan oleh Pak Menteri Agama justru tidak sesuai dengan apa yang telah disikapi secara resmi oleh PBNU. Demikian juga dengan MUI. Ya. Di MUI sikap tentang Ahmadiyah itu juga sangat jelas, bahkan ada 2 fatwa dari MUI tentang Ahmadiyah. Baik. Dan juga ada sikap tentang Syiah yang juga pernah disampaikan oleh MUI. Jadi saya kira penting juga Pak Menteri untuk sebelum kemudian menyampaikan komunikasi kemana-mana, komunikasikanlah dulu ke PBNU, komunikasikan dulu ke MUI, dan apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dulu juga terlibat dalam membuat fatwa, membuat penyikapan PBNU itu dulu Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Kiai Haji Said Agil Sirot. Dan Baik, Pak Hidayat. Penting sekali juga beliau bukan hanya mengatakan menteri untuk semua agama, tapi juga menteri untuk semua ormas keagamaan, termasuk ormas pemuda keagamaan. Baik. Termasuk untuk juga karenanya bagaimana menghandle di antara umat Islam sendiri, supaya ukhuwah itu betul-betul hadir di antara umat Islam itu sendiri. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda, termasuk juga untuk bisa membahas harapan masyarakat ini dengan terpilihnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama bisa memberikan kuota yang lebih besar kepada mereka yang ingin berangkat haji. Bagaimana upaya dan langkahnya sesaat lagi. Baik, di segmen terakhir ini langsung saja kami berikan waktu yang terbatas kepada Pak Zainud untuk bisa menjelaskan Pak harapan masyarakat untuk bisa mendapatkan kuota haji yang lebih pada ibadah haji berikutnya. Silakan Pak. Ya, Mbak Putri, ibadah haji memang ibadah yang sangat ditunggu-tunggu, sangat dinantikan oleh umat Islam, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Tapi memang pada musim pandemi ini, kami dari Kementerian Agama terus melakukan
langkah-langkah persiapan-persiapan ya agar pada saatnya nanti kami bisa menyelenggarakan ibadah haji ini dengan baik. Setidak-tidaknya memang pada masa pandemi ini ada 3 opsi yang harus kami lakukan. Opsi pertama, penyelenggaraan dengan normal. Ya, alhamdulillah sekarang misalnya vaksin sudah ditemukan, mudah-mudahan itu bisa membuka ya kesempatan untuk seluruh jamaah haji bisa berangkat semuanya. Kemudian yang kedua, opsi terbatas karena adanya COVID ini juga pasti akan berpengaruh terhadap persiapan-persiapan apakah nanti ada pembatasan kuota dan sebagainya. Dan yang pasti kalau misalnya situasinya tidak terkendali, opsi pembatalan itu juga pasti akan kami ambil. Namun demikian kami terus melakukan koordinasi, yang melakukan persiapan-persiapan agar pada saatnya nanti penyelenggaraan ibadah haji itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian. Baik. Terima kasih. Terima kasih untuk keterangan yang sudah disampaikan dan juga waktu yang diberikan Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid. Terima kasih juga untuk Pak Hidayat Nur Wahid sudah berkenan untuk berbagi pandangannya dengan kami dalam diskusi hari ini. Selamat malam. Baik.